Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Mama kembali terkejut melihat Yuna yang bobo mengusel pangeran. Memeluk pangeran dengan sangat mepet, bahkan kepalanya berada di dada pangeran. Tangan pangeran memeluk Yuna dengan nyaman. Dengan cepat Mama kembali turun ke kamarnya, menarik suaminya yang baru aja nyampiring handuk hendak masuk ke kamar mandi. "Mama, kenapa sih?" tanya Pak Seno dengan heran. "Papa harus lihat ini." Bawa HP juga. Meraih ponselnya yang berada di atas meja rias. Kembali menarik tangan Papa keluar kamar. Tergesa ke langkah dua orang ini menuju kamar Yuna. Kamarnya masih terbuka karena tadi Mama memang tak menutupnya. "Lihat deh, Pak," menunjuk ke arah ranjang. Papa terbelalak menatap kedua anaknya yang masih ada di posisi awal. Mama maju mengarahkan kamera ponsel ke Yuna dan pangeran. Bibirnya tak berhenti tersenyum. Kembali memasukkan ponsel ke saku saat sudah mendapatkan beberapa foto. "Pak, Mama gemes banget lihat mereka. Biarin aja mah, yuk kita keluar, yang penting udah dapat fotonya." Setengah jam berlalu. Pangeran yang merasakan sesak di dada mencoba mengangkat tangannya, meraba bagian dadanya sepertinya tertimpa batu, menyentuh rambut Yuna, lalu meraba telinga pipi yang diraba mulai risih, merasa terusik, meraih tangan nakal pangeran. "Aku masih ngantuk, Bu," mendengar suara wanita pagi hari saat mata belum terbuka. Spontan membuat jantung pangeran berdegup cepat. Mata yang masih pengen mereng itu langsung terbuka, menatap kepala yang nempel di dadanya. Sialnya, satu tangannya benar-benar memeluk pinggang Yuna erat. Jeritnya. Yuna yang mendengar jeritan pangeran langsung melek, bangun dan menatap pangeran yang terbaring di sampingnya. Menatap seluruh pakaiannya masih nempel sempurna. "Kamu ngapain tidur di kamarku? Lo ngapain bobo meluk gue?" Pangeran mengelap dadanya. "Gak sengaja. Aku kira ibuku, maaf." Turun dari tempat tidur dengan wajah cemberut. Sungguh, semalam tidurnya sangat nyaman, terasa seperti di tengah dikelonin ibunya. Cukup kecewa saat kenyataan mengatakan bahwa itu adalah suaminya, bukan ibunya. Suami yang menjadi penyebab kepergian ibunya. Pangeran masih mengelap dada. "Loh, nggak kutuan kan?" Mata yang berkaca-kaca itu melotot, marah dengan pertanyaan pangeran, tapi sedih mengingat ibunya. Akhirnya ada butir yang menetes membasahi pipi. "Enggak." Berjalan dengan cepat masuk ke kamar mandi. "Kok malah nangis sih, heran?" "Gak mau telat sekolah." Dia bergegas kembali ke kamarnya melalui pintu balkon. Mama tersenyum menatap dua anaknya berseragam putih abu-abu yang berbarengan menuruni tangga. Muka sama-sama cemberut karena kejadian bangun tidur tadi. Duduk di kursi yang biasa mereka pakai, mulai membalikkan piring. Seperti biasa, Yuna mengambilkan makan untuk pangeran. "Gimana semalam, Nak?" tanya Mama yang sengaja memancing obrolan. Yuna dan pangeran sama-sama gugup, membatalkan sendok yang hampir menyentuh mulut. "Gimana apanya, Mah?" Pangeran balik nanya. "Semalam kan Mama ngasih HP ke Yuna. Gimana, udah bisa belum?" Mama jelasin maksudnya. Yuna tersenyum. Pangeran lanjutin makan. "Udah kok, Mah. Semalam aku udah belajar cara pesan taksi online sama ojek online. Belajar kirim pesan lewat WhatsApp juga." Mama tersenyum. "Syukur kalau gitu. Kamu bisa bawa mobil, Nak?" Paman nimbrung. Yuna menatap Papa tersenyum lalu menggeleng. "Emang mobilnya mau dibawa kemana, Pak? Aku sih nggak kuat."
Pangeran tersendak. Segera mengambil minum dan meneguknya, menatap istrinya dengan kesal. Lo on, apa pura-pura bego sih? Yuna menatap pangeran dengan kening berkerut. Kenapa tiba-tiba ngatain on sih? Lagian yang ngomong sama aku kan papa, bukan kamu. Kenapa nyahut? Balas Yuna sama keselnya. Gimana nggak nyahut? Kalau lo lebih tinggi dari Monas. Yuna tambah bingung. Apa yang membuat pangeran marah? Bikin orang keselak aja. Kembali lanjutin makan. Papa sama mama saling tatap melihat perdebatan pangeran yang sama sekali nggak penting. Gini maksud papa, nah. Kamu bisa nyetir mobil? Tanya papa lagi. Yuna natap papa. Nggak bisa, pak. Bisanya gue sepeda. Jawabnya sambil nyengir. Kembali pangeran keselak. Astaga, kamu bisa mati keselak, komentar Yuna sambil menutup mulut dengan telapak tangan. Mama tersenyum mendengar ucapan Yuna. Cewek kampungan, gaptek, udik, awak. Yuna mengumpal mulut pangeran dengan paha ayam, mendorong kursi ke belakang. Yang segera berlari masuk ke dapur dengan tertawa. Sialan lo ya, awas. Nggak gue ajari lagi, teriaknya sambil memegang paha ayam. Papa berdeham. Ran, kamu semalam dari mana? Biasalah anak muda. Kembali menggigit paha ayam itu. Kenapa masih nggak belajar? Udah siap berangkat pakai angkot? Pangeran melirik papa dengan tatapan yang sangat kesal. Tetap Dian sama sekali nggak berniat untuk menjawab, karena dia yakin papanya nggak serius dengan ancamannya. Ngabisin minumannya dan segera beranjak nyampirin tas di bahu, lalu ngeloyor pergi. Ran, ajak Yuna berangkat bareng, seru mama. Ogah tetap jalan dengan congkaknya keluar dari rumah. Saat membuka pintu, Awan juga tengah mematikan mesin motor. Tatapan keduanya bertuk-berukan. Ada rasa yang tak rela melihat Awan yang terlalu dekat dengan Yuna, tapi ia tak memiliki alasan yang tepat. Awan, seru Yuna yang sudah berdiri di lambang pintu. Hai nak, tersenyum lebar, berjalan masuk ke teras rumah, menyalami mama dan pangeran yang berdiri di sana. Pagi om, pagi tante. Pagi juga Awan. Tumben kamu hampiri pangeran, sapa mama. Awan nyengir. Mau ngajakin Yuna berangkat bareng tan, kebetulan kita sekelas, satu bangku juga. Oh kalian ini satu kelas? Saat papa, iya om. Tapi Yuna mau berangkat bareng sama pangeran, lanjut papa. Kata siapa? Pangeran menatap Yuna. Gue mau jemput Intan, terserah lo mau berangkat sama siapa. Berlaju menuju garasi memakai helm dan segera menjalankan motor keluar dan dari pekarangan rumah. Bener-bener ya anak itu. Papa memijat pelipisnya. Cukup pusing memikirkan kelakuan anaknya. Boleh kan om, saya ajak Yuna berangkat bareng. Pak Seno ngangguk. Boleh, tapi jangan ngebut ya, ucap papa dengan terpaksa. Yuna meminta tangan papa dan mama untuk disalami. Aku berangkat dulu ya pak, mah, pamitnya. Mama memeluk Yuna. Jangan terlalu dekat dengan lelaki lain ya. Sayang, ingat kamu udah bersuami, jaga dirimu, bisik mama. Yuna melotot kaget mendengar penuturan itu, tapi tetap tersenyum dan ngangguk. Aku berangkat mah, mengulangi ucapannya. Mama dan papa ngangguk melambaikan tangannya. Saat motor ninja putih itu mulai berjalan meninggalkan rumah, Pak, mama nggak rela Yuna dideketin gitu sama Awan. Dia kan mantu kita, keluh mama. Anakmu itu mah bikin pusing. Papa nggak sabar pengen narik sama fasilitasnya, sahut papa dengan kesal. Mengulurkan tangan. Papa berangkat dulu ya mah. Mama menjabat tangan papa, mencium dengan takzim. Hati-hati pak. Awan menghentikan motor di deretan pertama saat lampu merah, pas perempatan jalan. Nah loh, beneran sepupunya sama pangeran.
sedikit menoleh agar Yuna mendengar yang ia tanyakan. Iya, jawabnya singkat. Awan cuma ngangguk. Percaya aja kalau sebenarnya curiga sesuatu. Tak begitu lama, mobil pangeran berhenti tepat di samping kanan Awan. Tentu sudah ada Intan yang membonceng di belakangnya. Awan menoleh tersenyum miring. Capek juga ya, sapanya sambil natap pangeran dan Intan. Paha putih mulus itu terpampang sangat jelas. Awan geleng kepala. Duh, pagi-pagi bikin ngaceng, umpatnya lirih. Tapi terus saja menatap paha itu melalui kaca spion. Kedua moge itu berhenti di parkiran sekolah bersamaan. Yuna berpegangan erat di bahu Awan untuk turun dari motor, melirik suaminya yang udah sibuk merapikan rambut Intan. Makasih Awan, tersenyum simpul dan melangkah pergi. Awan mengejar Yuna setelah rambutnya tertata rapi, sedangkan pangeran menatap kedua dengan tatapan yang entahlah. Babe, itu pacarnya Awan? Tanya Intan yang ikut memperhatikan. Awan menyamai langkah Yuna. Bukan. Yang cepat jawaban itu keluar dari mulut pangeran, bahkan kelihatan gak terima saat Intan mengatakan Yuna pacarnya Awan. Satu kelas, duduk sebangku. Intan langsung melingkarkan tangan di lengan pangeran. Tapi kayaknya Awan suka deh sama cewek itu. Pangeran tambah kesal. Dia nggak menyahut, tetapi jalan dengan cool sampai di depan kelas Intan. Beb, pulang sekolah temenin gue ke mall ya, pintanya dengan manja. Pangeran terlihat berpikir, lihat nanti ya. Intan manyun karena jawaban itu berbeda dari biasanya. Pangeran memasukkan tangan ke dalam saku celana. Aku ke kelas dulu ya, pamitnya. Lalu berbalik menjauh dari kelas Intan. Ih, dasar bocah. Beneran gak romantis dicipok dulu kek, atau dipeluk. Ini ditinggalin gitu aja. Dengan kesal Intan masuk ke dalam kelas. Begitu masuk ke dalam kelas, tatapannya terarah pada Yuna yang sudah asik dengan buku tulis. Awan bertopan dagu menatap ke arah Yuna tanpa kedip. Pangeran membuang nafas dengan kesal, menjatuhkan tas ke meja dengan kasar. Awan yang merasa telinganya terusik menoleh ke belakang. Ini monyet kenapa sih? Kesalnya pada pangeran. Gak dapat cium dari Intan, sahut Miko yang sudah dari tadi di dalam kelas. Bacot. Pangeran nyoyor kepada Miko. Yuda mana? Biasa nganterin Dewi dulu, jawab Miko dengan santai. Kantin, Ki. Pangeran berdiri, narik lengan Awan dan Miko. Oh gak, gue masih di kelas, ntar lagi bel, tolak Awan. Pangeran merasa geram. Awan mulai berbeda karena nih cewek menuding Yuna yang dari tadi hanya diam, nyengir sambil ngangguk. Demi jodoh dunia akhirat gue. Pangeran noyor kepala Awan. Tidur, baru ngimpi. Menarik tangan Awan dengan paksa mengikuti langkahnya. Yuna hanya geleng kepala melihat ketiga lelaki itu keluar dari kelas, menatap gadis di depannya yang sedari tadi hanya nunduk membaca buku. Rambutnya dikipan dua dan pakai kacamata. Yuna beranjak berjalan mendekati Sally. Hai, boleh kenalan? Sally mengangkat kepala tersenyum memperlihatkan rentetan gigi putihnya. Mengulurkan tangan ke Yuna. Aku Sally Puspita. Yuna meraih uluran tangan Sally. Aku Ayuna. Panggil aja Yuna. Aku boleh minta tolong gak? Sally mengerutkan kenil. Boleh, kenapa? Yuna mengeluarkan ponsel yang berlayar besar itu. Aku pertama kali pakai HP. Ajarin cara masukin nomor telepon bisa? Pintanya dengan berisik. Sally terbelalak. Cukup kaget dengan permintaan Yuna. Bahkan dia yang dikatai cupu, culun, kampungan, dan Lola bisa menggunakan barang itu, sedangkan Yuna yang kelihatan modis tak tahu cara menggunakannya. Duduk sini aja nak. Sally menempukkan kursi sampingnya. Yuna menurut, lalu memberikan ponsel pada Sally. Sally mulai mengusap layar ponsel, menatap wallpaper utama dengan mata melotot, lalu menatap wajah Yuna dengan penuh tanya.
Yuna nyengir, please jangan bilang siapapun. Ini bukan aku yang pasang foto di HP, tapi si Israel sendiri yang pasang fotonya. Israel? Sally tampak tak mengerti maksudku, pangeran. Semalam dia mainin HP ku, ngajari cara pesan pakai pesan ojek online. Nggak taunya masang fotonya di HP ku. Itu bisa diganti nggak, Sel? Jelasnya dengan lirih. Bisa kok, banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa hubungannya Yuna dengan pangeran? Kamu mau ganti fotonya siapa? Ini di galeri nggak ada foto lain kecuali fotonya pangeran. Memperlihatkan galeri ponsel yang hanya ada 5 foto, dan itu fotonya pangeran semua. Gimana kalau kita foto dulu, Sel? Kalau dipasang di HP ku bisa kan? Ide Yuna. 3 cowok bad boy itu mendudukkan pantat di kursi kantin, di kursi paling belakang yang menutup dinding. Jadi nggak akan terlihat saat ada patroli anak bolos. Pesan jus alpukat sono, pangeran nyuruh Miko. Kenapa gue? Tak terima mendapat perintah. Karena lo yang nggak ada cewek, seru Awan. Miko noyor kepala Awan. Kayak lo punya cewek aja. Bentar lagi bro, katanya dengan penuh percaya diri. Pangeran menatap Awan tajam. Pangeran ngomong, tapi nggak mungkin ngomong jujur. Tai lo pada, umpat Miko. Lalu berjalan meninggalkan kedua sahabatnya. Setelah punggung Miko tak terlihat lagi, Awan menatap pangeran tajam. Jujur loh, ngomongnya dengan tegas. Pangeran mengerutkan kening. Apa sih? Kembali memainkan game di ponsel. Yuna itu siapa? Dan jawab sepupu. Nggak percaya, gue tahu siapa aja sepupu lo. Mbak Cika itu udah kuliah. Gak seumuran sama kita, dan sepupu perempuan lo cuma dia. Pangeran menghembuskan nafas panjang, ngapus game lalu menatap. Dia bini gue, jadi jangan deketin. Kalian Awan berlipat 12 kelipatan. Bini, pangeran ngangguk. Tawanya lepas. Pangeran memukul bahu Awan. Ngetawain apa, babi? Berusaha hentiin tawa. Yang kali lo udah nikaran. Gak mungkin lah. Gue tahu lo ada rasa sama Yuna kan? Pangeran membuat muka. Cukup bingung dengan apa yang dirasa. Memilih lanjut main game. Lo kan udah ada intens di sekolah, jadi Yuna buat gue gimana? Adil kan? Melirik Awan dengan tajam, tak berniat menjawab kata-kata itu. Yuna duduk sebangku dengan Sally. Kebetulan Sania teman sebangkunya nggak masuk. Jadi dia duduk sendirian. Pangeran dan ketiga temannya pun bolos, nggak masuk kelas sampai bel istirahat berbunyi. Sel, kamu nggak ke kantin? Tanya-tanya Yuna. Sally geleng kepala. Uangku cukup buat ongkos pulang nanti. Aku tadi sebelum berangkat sekolah udah makan kok, jadi nggak lapar. Yuna mulai merasai, bagaimana kalau aku traktir kamu? Kebetulan mama selalu ngasih uang double tiap hari. Gak perlu nak, aku nggak enak sama kamu. Udah ayo aku traktir. Beranjak dengan menarik tangan Sally. Akhirnya Sally mengikuti langkah Yuna. Tapi dengan dituntun Sally, mereka sampai di kantin ngambil bakso dan es teh lalu pergi mencari tempat duduk. Awan melambaikan tangan. Sini nak, ucapnya agak teriak. Jangan nak, aku nggak nyaman kalau duduk sama geng mereka, bisik Sally. Lalu menatap kursi kosong yang ada di samping Intan. Yuna melangkah mendekati Intan dan kedua temannya, Caca dan Zia. Kak, boleh ikutan duduk di sini? Izin Yuna. Intan mencibirkan bibir. Boleh, duduk aja. Lips cupu. 4 sia. Saat melihat Sally, Yuna dan Sally tetap duduk di samping ketiga kakak kelasnya, menuang kecap dan sambal lalu mulai mengaduk dan makan dalam diam. Tan, malam nginep rumah gue ya, sama Caca gue. Bokap nyokap belum pulang, kesepian gue. Kalau Zie sambil memainkan sedotan dalam gelas. Caca menelan baksonya lebih dulu. Gue udah ada janjian dulu. Zi, sorry ya, nggak bisa nemenin. Zia natap Intan sangat berharap sahabatnya yang satu ini mau menemui pacar. Pacar kemana? Tanya Intan pura-pura. Dia ada acara katanya, suruh nemenin mamanya. Mulutnya manyun.
Intan tersenyum miring. Sorry juga ya Zia sayang, gue udah ada acara, gue mau ke puncak Sabtu sore. Ke puncak? Tanya Caca membeo. Intan cuma ngangguk, lalu kembali menyendok mie di mangkuk. Sama pangeran. Yuna ketiba keselak kuah bakso. Seli menepuk punggung Yuna pelan, lalu menyodorkan segelas minus. Intan menatap Yuna dengan heran. Kenapa lo? Kaget, gue mau ke puncak sama pangeran. Yuna masih diam karena menyedot minumannya. Gue udah biasa ya pergi berdua sama dia. Bahkan lebih dari itu. Jadi lo udah pernah kawin sama pangeran, Tan? Pangeran Selon membuat Yuna tersendak minuman. Waktu pertama kali sampai lo nggak bisa jalan itu sama dia. Pertanyaan lanjutan dari Zia yang makin membuat otak dan hati Yuna ngerasa kurang nyaman. Intan bingung mau jawab apa, karena tentu itu ia lakukan sama Gavin, bukan pangeran. Bahkan sejauh ini pangeran tak pernah mau, walau hanya sekedar menyentuh dadanya saja. Tapi tak mungkin jujur juga kan, bunuh diri itu namanya. Ya, gue lakuin sama pangeran. Yuna langsung berdiri. Ayo balik ke kelas sel. Aku udah kenyang. Mendengar pengakuan Intan membuat selera makan Yuna jadi hilang. Hanya ingin cepat pergi untuk tak lagi mendengar ocehan kakak kelas mereka.